Satu daerah lagi yang perlu mendapat perhatian adalah Provinsi Aceh Darussalam. Pada masa tenang dan masa pemungutan suara Pilpres dan Pileg yang lalu, terdapat beberapa kasus di Aceh yang memungkinkan akan terjadi hal yang sama pada pilkada serentak mendatang. Meski masih akan berlangsung 8 bulan lagi atau November 2024, pelaksanaan kontestasi Pilkada Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Wakil di Provinsi Aceh mulai menuai perhatian publik, khususnya kalangan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Tapi jangan salah, ini tidak ada kaitan dengan peristiwa kekerasan bersenjata. Sebaliknya, dipicu oleh penjelasan dan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Jenderal Bintang 4 mengungkap, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 mendatang. Agus menyebut Aceh memiliki potensi konflik yang besar karena partai lokal di provinsi tersebut disinyalir menjadi wadah aspirasi para eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain itu, partai lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks-kombatan GAM, di mana hal ini dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan non-kombatan. Menurut Jenderal berlatar belakang Kopassus atau Baret Merah ini, disinyalir partai lokal Aceh sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks-kombatan GAM, di mana hal ini dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan non-kombatan. Pendapat ini diungkap Agus dalam rapat dengan Komisi 1 DPR pada Kamis 21 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Karena itu Agus memperkirakan akan ada konflik horizontal yang terjadi di Aceh bila hasil pilkada tidak memenuhi harapan salah satu kandidat. Selain itu, TNI juga mencermati upaya menarik perhatian massa di Aceh dengan pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan GAM. Apabila hal ini terjadi, tentunya dapat menjadi provokasi massa bagi kelompok lainnya yang perlu antisipasi sejak dini, ujar Agus. Ia menambahkan Aceh juga mesti dapat perhatian karena ada eskalasi pada masa tenang dan pemungutan suara pemilihan umum atau pemilu 2024 lalu. Dalam masa tenang dan masa pemungutan suara Pilpres dan Pileg yang lalu, terdapat beberapa kasus di Aceh yang kemungkinan akan terjadi hal yang sama pada pilkada serentak mendatang, ujar Agus. Itu sebabnya, sebagai langkah mitigasi, Satuan TNI di wilayah akan memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial ini. Selain itu, TNI juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum maupun pihak terkait untuk rencana kontingensi pengamanan pilkada. Dan terakhir, Satgas Papua dan Aceh lebih aktif melaksanakan pengamanan statis dan mobile dalam rangka melaksanakan pencegahan dini pada potensi ancaman bersenjata, kata Agus. Sebelumnya, Agus mengungkapkan ada 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024 mendatang. 15 provinsi dimaksud adalah Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, kemudian 6 provinsi di Pulau Papua yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kerawanan tersebut antara lain berupa konflik SARA, konflik di antara pasangan calon, bentrok antar pendukung politik, bentrok antar pendukung fanatik, konflik elit politik, konflik di daerah basis partai politik tertentu, hingga konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua. Selain itu, ada 6 provinsi yang memiliki kerawanan tingkat sedang, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Untuk diketahui, Pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang
di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pernyataan Panglima TNI ini tentu tak diaminkan begitu saja oleh juru bicara Partai Aceh, Nur Zahri. Ia menilai Jenderal Agus Subianto terkesan paranoid terhadap Partai Aceh. Alasannya, jajaran DPP Partai Aceh merasa ada yang aneh dengan pernyataan Panglima TNI di depan Komisi 1 DPR RI tersebut. Maklum, saat ini Jenderal Agus mengatakan bahwa partai lokal di Aceh berpotensi menimbulkan konflik karena merupakan wadah tempat berkumpulnya mantan kombatan GAM. Karena itu, Nur Zahri menilai bahwa pernyataan tadi jelas tendensius dan mengarah kepada Partai Aceh yang merupakan pemenang pemilu 2024 di level Provinsi Aceh. Tak hanya itu, pernyataan ini juga dinilai Nur Zahri sebagai bentuk betapa tidak paham dan dangkalnya pemahaman Panglima TNI dengan permasalahan hukum dan politik yang ada di Aceh. Karena itu, ia sangat menyayangkan pernyataan ini dikeluarkan persis setelah penetapan pemilu 2024 oleh KPU RI, di mana kondisi keamanan di Aceh sangat kondusif. Bahkan, bila dibandingkan dengan kondisi Jakarta yang sampai saat ini masih digempur gelombang protes terkait pengumuman hasil pemilu. Kami berharap sosok Agus Subianto selaku Panglima TNI saat ini untuk meralat pernyataan tersebut dan belajar serta menelaah kembali perkembangan politik di Aceh, tegas Nur Zahri. Masih kata Nur Zahri, perlu diketahui bahwa Partai Aceh adalah satu-satunya wadah GAM dalam menyalurkan aspirasi politik setelah menguburkan impian merdeka dari NKRI. Kami telah ikhlas menerima perdamaian Helsinki untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh di bawah NKRI. Dan komitmen ini sudah kami tunjukkan sejak Pilkada 2006. Proses Pilkada dan Pemilu di Aceh telah menunjukkan bagaimana cerdasnya GAM dalam berpolitik, sehingga bisa mendominasi perpolitikan lokal di Aceh yang berjalan secara aman dan kondusif. Bila dibandingkan dengan Pilkada atau pemilu di daerah lainnya di provinsi yang ada di Indonesia. Jikapun ada keributan pada tahun 2011-2012, ulas Nur Zahri, hal ini disebabkan karena polemik aturan antara Aceh dan pusat, bahkan konflik antara kandidat. Dan bahkan ketika Partai Aceh kalah pada Pilkada 2019, pihaknya tetap menerima hasil tersebut setelah menempuh cara-cara yang benar oleh konstitusi. Seharusnya, kondisi tersebut telah bisa membuktikan bahwa periode 15 tahun Partai Aceh berpartisipasi dalam kepemiluan di Indonesia telah menunjukkan bagaimana ketaatan mereka terhadap konstitusi. Panglima TNI juga harus adil dalam melihat seluruh partai yang ada di Indonesia, baik lokal maupun nasional, karena keduanya dilindungi oleh konstitusi dan aturan yang sah di negara ini. Bahkan, kami menentang Panglima TNI untuk mengeluarkan pernyataan tendensius yang sama terhadap partai-partai nasional yang kader-kadernya ada yang terlibat dengan terorisme dan jaringan-jaringan terlarang di Indonesia, ucap Nur Zahri. Jika berani sebut Nur Zahri, Panglima TNI bisa mengeluarkan pernyataan yang sama terhadap kandidat presiden yang nyata-nyata tidak menerima hasil Pilpres yang telah ditetapkan oleh KPU. Atau jangan-jangan pernyataan Panglima TNI ini hanya sekedar mengalihkan isu terkait dengan penolakan hasil Pilpres. Begitu kata Nur Zahri. Juru bicara DPP Partai Aceh kepada media melalui siaran persnya Jumat lalu di Banda Aceh. Sementara itu, mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Teku Kamaruzzaman atau akrab disapa Ampun Man, menilai pernyataan Panglima TNI itu hanya sebagai warning untuk menumbuhkan kewaspadaan. Sejatinya partai lokal itu lahir dari keputusan undang-undang. Partai lokal itu bukan barang baru, legalitasnya jelas, ada pengakuan negara dan terlibat dalam proses pembangunan di Aceh, kata Ampun Man kepada media pers pada Jumat 22 Maret 2024 di Banda Aceh. Mantan Sekretaris BRR Nat Nias ini menambahkan, partai politik lokal itu disahkan dalam undang-undang dan parlok itu sudah lama sekali berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Kalau kemudian parlok dikatakan sebagai wadah aspirasi eks-kombatan, menurut Ampun Man, mungkin itu benar. Tapi kalau dikatakan sebagai wadah aspirasi kemerdekaan, itu tidak tepat. Karena partai lokal tidak ada muatan kemerdekaan, tapi memperkokoh Republik Indonesia dalam proses reintegrasi partai politik.
Begitu kata Ampun. Semoga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.